Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan Sudah. belum? Belum. Belum. Ada yang belum? Belum, Pak. Aduh, gimana mau belajar ini? Ya, semoga kuat ya belajarnya ya. Eh, Tidak apa-apa, Pak. ya. Untuk itu, coba siapkan dulu semua hal yang dibutuhkan, seperti buku dan alat tulis kalian. Nah, untuk itu, sebelum memulai materi, Bapak mau tanya, ada yang masih ingat apa itu ASEAN? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa tadi? Saya, Pak. Indah? Saya, Pak. Iya, Saya coba. pertama, Pak. Iya, coba Tegar, silahkan. Tegar dulu ya. Saya, Pak. Iya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang anggotanya terdiri dari semua negara yang ada di Asia Tenggara, Pak. ya benar sekali. Ternyata masih ada yang ingat pelajaran yang sebelumnya ya. Baik, hari ini hari ini kita belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 5 ayo berwirausaha. Sesuai indikator yang ingin Bapak capai yaitu yang pertama, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, di sini kita akan membahas tentang ASEAN. Selanjutnya, indikator yang kedua, menyajikan hasil analisis. Kalian nanti Bapak minta untuk menganalisis posisi dan peranan ASEAN, peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, selanjutnya Olip. sebentar nak ya. Enggak, Olip, ya, Pak. Selanjutnya, menganalisis komponen teks formulir dan cara mengisi teks formulir. Itu indikator yang ketiga. Indikator yang keempat, menganalisis isi. Yang keempat, mengisi teks formulir pengiriman barang. Nah, maka dari indikator yang Bapak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Setelah menonton video Masyarakat Ekonomi ASEAN, kalian mampu menganalisa posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Selanjutnya, setelah menonton video, kalian mampu menyajikan laporan hasil analisis kalian dalam peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, lakukan melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis
komponen, dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang. Selanjutnya, melalui kegiatan membaca teks dan menonton video, kalian mampu mengisi formulir pengiriman barang. Baik, untuk itu kita akan memasuki kegiatan inti dalam pembelajaran ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk di kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Bapak akan mengawali. Apa kalian tahu gambar apa saja yang Bapak tampilkan di sini? Gambar kontainer yang biasa dipakai untuk mengirim barang, Pak. Ya, benar. Yang pertama, Gambar pesawat kargo, Pak. Gambar pesawat kargo. ya, benar. Ini ada gambar pesawat kargo. Lainnya? Ada gambar bendera ASEAN, Pak. Ya, benar. Di sini ada gambar bendera ASEAN. Jawaban kalian sudah benar. Di sini ada gambar pelabuhan yang penuh dengan kontainer pengiriman barang. Lalu di sini ada gambar pesawat kargo yang sedang memuat barang kiriman. Yang di sini ada gambar bendera ASEAN. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan dari gambar ini? Saya, Pak. Ya, Gali, Apa silakan. hubungan dari gambar yang Bapak tampilkan? Ya, dari gambar yang Bapak tampilkan ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, hari ini kita membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN yang tentunya akan berkaitan dengan pengiriman barang-barang yang bernilai ekonomi ke luar negara Indonesia, ke negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Untuk itu, selanjutnya Bapak akan menampilkan video yang harus kalian cermati dan kalian analisis. Siap ya? Siap. Ya, silahkan kalian analisis dan cermati video berikut ini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPS mengenai peran masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Upaya meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas atau yang disingkat dengan AFTA. AFTA merupakan kesepakatan untuk melaksanakan perdagangan bebas ASEAN. AFTA dibentuk oleh Badan ASEAN yang bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA, atau ASEAN Economic Community atau disingkat dengan AEC. MEA dibentuk berdasarkan deklarasi Cebu dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan,
mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran masyarakat ASEAN. Terdapat 4 pilar MEA. Pilar pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dan pilar yang terakhir, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Keempat pilar ini saling berkaitan. Upaya yang dilakukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA untuk mewujudkan tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi, pilar membentuk pasar tunggal dan berbasis produksi. Nah, pasar tunggal merupakan pasar bersama dalam suatu kawasan yang mana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama. Ekspor, impor pun dilakukan bersama-sama sehingga tidak lagi kepada masing-masing negara dalam proses perdagangan internasional. MEA yang berarti pasar tunggal ASEAN memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Karena MEA adalah pasar bebas Asia Tenggara. Upaya yang dilakukan meliputi dengan mengadakan aliran bebas barang atau mengurangi dan meniadakan tarif ekspor impor, memudahkan aliran investasi, memudahkan aliran tenaga kerja terampil. Pilar yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Nah, upaya yang dilakukannya meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Usaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya dalam bidang ketenaga kerjaan. Adapun dampak negatif masyarakat ekonomi ASEAN yaitu meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri dalam segi kompetisi, eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam segi eksploitasi, meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama di dalam negeri dalam bidang ketenaga kerjaan. Adapun dampak masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia, yang pertama, dampak positif masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia yaitu untuk menjalankan investasinya di Indonesia memiliki kualitas lebih dibanding dengan produk lokal. Adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumbernya kualitas yang lebih baik. Nah, itu tadi tentang peran masyarakat ekonomi ASEAN dalam meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN. Sekian dan terima kasih. Si banyak. Wah, Setelah kalian mengamati video tadi, ada yang ingin kalian tanyakan?
Saya, Pak. Saya, Saya, Pak. saya Pak. Saya Pak. Coba tadi siapa duluan namanya? Saya, Pak. Ah, Saya Pak. coba Saya, Pak. kita coba Raffi dulu ya. Ayo. Raffi. Ya, Apa yang terjadi kalau Indonesia tidak bergabung dalam MIPA, Pak, maksudnya? Oh ya, apa yang terjadi kalau misalnya Indonesia tidak bergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, kalau Indonesia tidak bergabung, salah satu dampaknya adalah kita akan kesulitan untuk mengirimkan barang dari Indonesia keluar negara anggota ASEAN. Contoh misalnya dari Indonesia yang terdekat dari kita adalah seperti Malaysia. Kita akan kesulitan mengirimkan barang dari Indonesia ke Malaysia jika kita tidak bergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Karena tidak ada perjanjian kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya jika kita tidak bergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, selanjutnya coba kalian buka LKPD pada link Google Drive yang Bapak kirim di sana. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan video yang Bapak tampilkan ini tadi. Jawab pertanyaan tersebut di LKPD yang sudah Bapak sediakan. Di LKPD juga sudah ada link video yang Bapak putar ini untuk kalian bisa memutar ulang agar lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, untuk itu silakan kalian kerjakan. Kalian bisa mencari jawaban dari bahan ajar yang sudah Bapak bagikan linknya di grup. Oke. Bapak beri waktu 15 menit, cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih. Mulai mengerjakan. Oke. Nah, sekarang sebentar. Oh no. Aduh, Ibu. Baik. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah. Nah, sekarang sudah selesai semua. Silahkan bacakan jawaban kalian dari tugas yang Bapak berikan tadi. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Pak. Coba, Aduh, banyak kali. Tegar. Saya, Pak. Ya, Tegar. Oh no. MEA adalah singkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Sekarang ini, contohnya, seperti banyak warga negara Indonesia yang bisa bekerja di negara ASEAN lainnya, seperti bekerja di Malaysia. Kita juga bisa membeli barang-barang dari Malaysia. Selanjutnya, manfaat yang didapat dari masyarakat ekonomi ASEAN adalah terciptanya banyak lapangan kerja baru. Ya, jawabannya benar sekali. Ada yang ingin ditanyakan dari jawaban teman kalian tadi? Pak, saya mau tanya, Ya, silakan Raffi. dari jawaban yang disampaikan masih belum ada jawaban dari pertanyaan nomor 3. Nah, silahkan dijawab pertanyaan dari temannya tadi, Nak. Siapa yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan. Jawaban yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia. Karena kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan kalah bersaing dengan negara lain.
Ya, Pak, benar. saya nanya, kalau saya mau bekerja di Malaysia atau negara ASEAN lainnya, apa saya harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dulu? Ya, jadi sebelum kalian masuk Yang ke kali. dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan ingin bekerja di luar negeri, banyak contohnya. Jadi banyak warga Indonesia yang bisa bekerja di luar negeri. Kalian harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau kalian sudah memperbaiki kualitas diri kalian, pasti akan diberikan pekerjaan yang layak di negara lain. Seperti misalnya posisi manajer di suatu perusahaan di negara ASEAN lainnya, Malaysia. Pegawai perusahaan besar yang ada di sana, dan masih banyak lagi posisi yang bisa kalian isi jika kalian memperbaiki kualitas diri kalian. Selanjutnya, silahkan siapa lagi yang ingin menyampaikan jawabannya dari pertanyaan yang Saya, Bapak berikan tadi? saya Pak. Ya, Dinda. Satu, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang kemungkinan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Dua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Ya, selanjutnya yang jawaban nomor 4. Nomor 4, manfaat bagi Indonesia dan negara lainnya adalah peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara, dan devisa negara bidang perdagangan, memberikan akses mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya di bidang investasi. Ya, jawaban dari Dinda sudah benar sekali. Terima kasih Dinda sudah menyampaikan jawabannya. Sekarang Bapak mau membahas jawaban yang kalian sampaikan tadi kepada Bapak dan juga teman-teman kalian. Sekarang Bapak akan membahas jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa itu MEA? MEA, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN untuk membentuk perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan pelaku usaha dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Yang perlu diperhatikan di sini yaitu kualitas produk barang atau jasa yang dihasilkan agar bisa bersaing dengan produk dari anggota negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang perlu diperhatikan tenaga kerja apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berprestasi di dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia yaitu kualitas sumber daya manusianya, karena dari sumber daya manusia yang berkualitas maka tenaga kerja kita akan mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Pertanyaan yang terakhir, apa manfaat
MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara, itu di dalam bidang perdagangan. Yang kedua, memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya, itu di dalam bidang investasi. Selanjutnya, masyarakat akan bisa meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi mereka agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya, yaitu yang ada di bidang ketenaga kerjaan. Jadi, semua jawaban yang Bapak sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Baik. Sekarang sudah selesai semua ya tugasnya? Sudah, oke. Sekarang silahkan bacakan jawaban kalian dari tugas yang Bapak berikan tadi. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Ya, silahkan Tegar. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Sekarang ini contohnya seperti banyak warga negara Indonesia yang bisa bekerja di negara ASEAN lainnya, seperti bekerja di Malaysia. Kita juga bisa membeli barang-barang dari Malaysia. Selanjutnya, manfaat yang didapat dari masyarakat ekonomi ASEAN adalah terciptanya banyak lapangan kerja baru. Ya, terima kasih Tegar sudah membacakan jawabannya. Ada yang ingin bertanya dari jawaban Tegar tadi? Ya, Raffi, coba nyalakan mikrofonnya, Nak. Pak, saya mau tanya. Iya. Dari jawaban yang disampaikan masih belum ada jawaban dari pertanyaan nomor 3. Ya, silahkan dijawab pertanyaan dari Raffi tadi. Ada yang mau menjawab selain Tegar? Saya Ya, silahkan jawab nomor 3. Indah. nomor 3 yang perlu disiapkan tenaga kerja Indonesia adalah karena kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia kita akan kalah bersaing dengan negara lain. Putus-putus. Ya, jadi Bapak bisa dengar tadi sedikit-sedikit. Nomor 3 dari Indah, jawabannya yang perlu disiapkan adalah kualitas sumber daya manusia. Karena kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, maka akan kesulitan bersaing. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya mau tanya, Ya. kalau saya mau bekerja di Malaysia atau negara ASEAN lainnya, apa saya harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dulu? Ya, jika kalian ingin bekerja di negara lain, seperti contohnya di Malaysia, kalian harus memperbaiki kualitas diri kalian dulu sebagai sumber daya manusia. Karena jika kualitas diri kalian itu masih kurang baik, kalian akan sulit diterima bekerja di negara lain. Tapi jika kualitas diri kalian sudah baik, maka kalian akan dengan mudah diterima di negara lain untuk bekerja dengan mengisi posisi-posisi yang bagus. Contoh seperti manajer di suatu perusahaan atau pegawai di sebuah perusahaan besar yang ada di negara ASEAN lainnya, dan masih banyak lagi. Ya, silahkan. Siapa lagi yang ingin menyampaikan jawabannya dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi?
Saya, Pak. Ya, silakan, Dinda. 1. Apa yang diketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang kemungkinan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara lainnya adalah meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara bidang perdagangan. MEA memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya di bidang investasi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang sudah kalian sampaikan kepada Bapak dan juga teman-teman kalian. Sekarang Bapak akan membahas jawaban dari 4 pertanyaan tadi yang Bapak sajikan ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN untuk membentuk perdagangan bebas antar anggota negara ASEAN lainnya. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk barang atau jasa yang dihasilkan agar bisa bersaing dengan produk dari anggota negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN? Yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusianya. Karena dari sumber daya manusia yang berkualitas, maka tenaga kerja kita akan mampu bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang terakhir atau yang keempat, apa manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Manfaatnya yaitu meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya. Investor di sini contohnya seperti seorang pengusaha dari luar negeri ingin berinvestasi atau membuka perusahaannya di Indonesia. Yang terakhir, masyarakat akan berusaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN yang lainnya. Jadi, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, secara tidak langsung membuat masyarakat kita untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dirinya. Bisa enggak sumber daya manusia saat ini bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lainnya? Hal itu yang memicu atau memotivasi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
tadi Bapak sudah menyampaikan pembahasan tentang jawaban dari 4 pertanyaan ini. Dari pembahasan yang Bapak sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Silakan, Raffi. Masyarakat ekonomi adalah suatu integrasi ekonomi ASEAN untuk membantu perdagangan antar negara ASEAN yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia dan negara lainnya. Ya, oke. Bagus. Kesimpulan yang disampaikan oleh Raffi sudah sangat bagus. Jadi, kesimpulannya yaitu masyarakat ekonomi ASEAN adalah suatu integrasi atau penyatuan ekonomi ASEAN dalam membentuk perdagangan bebas antar negara ASEAN yang bisa memberi dampak positif maupun negatif bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sekarang kita masuk di pembahasan teks formulir. Nah, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 tentang teks formulir. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang formulir? Yang kedua, apa contoh formulir? Yang ketiga, apa kegunaan formulir? Jadi, ada yang mau mencoba jawab? Siapa dulu? Coba Indah dulu. Siapa? Raffi? Oh, aku Pak. Tadi yang nunjuk. Aku Pak, iya, aku Pak. Tegar. Silakan Tegar. Enggak Pak. Siapa? Sejenis data diri kita Pak. Formulir sejenis data diri. Pak. Ya, bisa. Diisi. Yang formulir sejenis data diri yang diisi. Bisa. Selanjutnya siapa? Kita. Tadi nunjuk. Saya Pak, saya. Dinda bisa? Saya Oh, Indah, coba Indah. formulir adalah lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang dapat di dalamnya terdapat data atau informasi. Contoh formulirnya seperti kartu anggota, kartu pos, dasar riwayat hidup, slip bank. Ya. Penggunaan mencari suatu keterangan atau menghimpun data yang Penggunaan formulir Pak. Apa saya kegunaan Pak? Ya, terima kasih Indah. Tegar, mau jawab yang mana, Nak? Kegunaannya Pak. Ya, silahkan. Kegunaan formulir adalah alat penting untuk menciptakan dokumen karena formulir menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan dan disimpan. Standarisasi dan desain formulir akan menentukan data dan informasi apa saja yang layak direkam dalam suatu formulir. Ya, benar. Kegunaan yang disampaikan oleh Tegar tadi. Ada yang lainnya? Coba Dinda. Dari 3 pertanyaan, mana yang mau dijawab? Apa contoh formulir? Ya, apa Nak contohnya? Legal pos, kartu anggota, slip bank, kartu pos, daftar riwayat hidup. Nah, benar. Itu beberapa contoh formulir. Raffi? Apa Nak? Mau jawab yang mana Nak? Dari 3 pertanyaan? Contoh formulir. Coba mikrofonnya dinyalakan dulu, Raffi. Yang pertama coba Ya, apa itu formulir? formulir adalah sebuah dokumen untuk masuk sekolah. Formulir adalah apa, Raffi?
Coba ulangi. Semua kertas untuk masuk sekolah, Pak. Oh, selembar kertas untuk daftar masuk sekolah. Ya, bisa. Gali, Ya, Pak. yang mana yang mau Saya- dijawab, Nak? Saya apa kegunaan formulir, Pak? Ya, silahkan. Formulir merupakan alat penting untuk menciptakan dokumen karena formulir menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan dan disimpan. Ya, jadi kegunaan formulir untuk mengumpulkan atau menyimpan data. Pak, ada lagi Pak Ya, silahkan. Tegar. yang Apa? kalian tahu tentang formulir. Formulir dari bahasa Belanda, formulier adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Keuntungan penggunaan formulir adalah orang tidak perlu menulis sembarangan atau sehingga mencetak hasilnya merupakan suatu yang standar dan bisa dilakukan secara otomatis. Ya, benar. Jadi, kalian boleh mencari informasi dari mana saja. Seperti ini, dari 3 pertanyaan bisa kalian cari di internet, di buku siswa, di situs artikel yang terkait dengan formulir. Nah, untuk itu ada kaitannya antara pertanyaan yang Bapak berikan dengan pembahasan kita yang selanjutnya. Tadi di awal kita sudah membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN di bidang ekonomi, ya. Jadi di bidang ekonomi biasanya terjadi ekspor atau impor barang. Ekspor atau impor itu kegiatan mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri atau dari dalam negeri ke luar negeri. Di sini kita akan membahas formulir tentang pengiriman barang. Untuk itu, kalian amati dulu video yang ini ya, yang Bapak tampilkan. Ini adalah video proses pengiriman barang. Perhatikan. Jadi perjalanan barang dimulai ketika pengirim mendatangi agen untuk melakukan proses pengiriman. Kemudian petugas agen akan melakukan pengecekan berat barang, pengecekan isi barang, menentukan tarif ongkir, dan melakukan pencetakan resi. Setelah itu, barang yang dikirim lewat agen-agen tadi akan diambil oleh petugas pick up dengan menggunakan mobil. Kemudian barang yang diambil oleh petugas pick up di masing-masing agen tadi dibawa menuju ke kantor kota pengirim. Di sana sudah ada truk lintas yang menunggu yang nantinya akan membawa barang yang di pick up oleh petugas pick up tadi. Setelah dari kantor kota pengirim, truk kemudian membawa paket tersebut menuju ke kantor pusat di wilayah provinsi pengirim. Di sini barang akan diturunkan kembali dan disortir oleh petugas sesuai dengan wilayah kota penerima. Setelah disortir, kemudian barang dimasukkan lagi ke dalam truk lintas hingga kemudian diantarkan menuju ke kantor pusat provinsi penerima masing-masing paket. Setelah sampai di kantor pusat provinsi, kemudian barang diturunkan lagi dan disortir lagi sesuai dengan kota penerima. Setelah disortir, kemudian barang dinaikkan truk lagi untuk dikirim menuju ke kota penerima. Setelah truk sampai di kota penerima, kemudian barang diturunkan dan disortir sesuai dengan area masing-masing kurir.
Dari kantor kemudian kurir berangkat mengirimkan paket dari satu alamat ke alamat lain sesuai dengan yang tertera di paket. Dan sampailah paket ke penerima. Ya, dari video tadi ada yang ingin kalian tanyakan? Hai Pak, Tegar, silakan. apa itu resi Pak? Resi. Ya, Resi, ada teman yang bisa menjawab? Membantu Tegar? Saya Pak. Ya, silakan, Indah. Bantu Tegar. Resi itu seperti suatu kode hasil dari transaksi antara pembeli dengan penjual yang tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali kedua belah pihak tersebut, seperti penjual dan pembeli. Oh, Ya, tahu. terima kasih Indah sudah membantu menjawab. Jadi tadi itu sesuai dengan penjelasan Indah, resi adalah kode pengiriman barang yang diterima oleh penjual dan pembeli. Itu suatu kode rahasia agar barang tersebut bisa sampai kepada pembeli. Sekarang untuk memperjelas pemahaman kalian tentang teks formulir, untuk lebih memahami tentang teks formulir, kita akan mencermati teks berikut. Nah, di sini ada teks formulir. Oke. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu. Di dalamnya terdapat data berupa informasi. Yang kedua, informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Contoh lain tadi disebutkan seperti formulir pendaftaran sekolah, seperti yang dicontohkan oleh Raffi. Lalu Dinda mencontohkan formulir data riwayat hidup bisa. Selanjutnya, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah. Jadi, misalnya kalian ingin mengirim barang atau uang, di dalam formulir data yang kalian isi harus tetap, tidak boleh berubah, karena itu akan mempersulit kurir atau jasa pengirimnya. Misalnya, kalian mengisi di formulir pengiriman barang yang kalian kirim adalah sebuah sepatu. Tapi formulir yang kalian isi tidak tetap, bisa kalian ubah menjadi misalnya baju. Jadi barang yang sampai ke penerima bisa tidak sesuai dengan isi formulir. Selanjutnya, informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat, dan nomor telepon pengirim. Nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Biasanya untuk formulir, setiap jasa pengiriman mempunyai bentuk formulir yang berbeda dengan daftar data yang harus diisi secara berbeda. Jadi di sini Bapak akan memberikan contoh formulir pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Coba perhatikan.
Di sini contoh formulir pengiriman barang. Berikut ini contoh formulir pengiriman barang. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh formulir ini? Saya, Pak. Ya, Gali, silahkan. Di formulir itu ada tulisan keterangan bea cukai, maksudnya apa, Pak? Apa, Pak? Di formulir ada keterangan bea cukai. Di sini maksudnya harus keterangan bea cukai yang ada di formulir harus diisi karena barangnya akan dikirim ke luar negeri. Barang yang kita kirim ke luar negeri harus diperiksa oleh petugas lembaga bea cukai. Jadi di sini keterangan yang diberikan untuk diperiksa oleh lembaga bea cukai. Ada lagi yang ingin tanyakan? Bea cukai itu apa, Pak? Bea cukai. Ya, bea cukai itu memiliki pengertian atau arti tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor. Jadi ini semacam pajak yang harus kalian bayar jika kalian mengirim barang ke luar negeri atau menerima barang dari luar negeri. Nah, selanjutnya Bapak ada video. Di sini ada video. Bapak minta kalian untuk mencermati video ini baik-baik karena di akhir video akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Perhatikan baik-baik ya. Kita catat datanya. Baik, sekarang cermati video berikut ini. Kalian cermati baik-baik. Kalian catat data yang kalian anggap penting. Karena nanti di akhir video akan ada soal atau tugas yang harus kalian jawab. Kita mulai. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Pada video kali ini, Ibu akan menunjukkan studi kasus untuk pengisian formulir pengiriman barang. Perhatikan dengan baik ya. Suatu hari, Ibu Irma ingin belanja di suatu online shop. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk membeli beberapa barang. Antara lain yaitu 1 buku dongeng anak, 1 lusin buku tulis, 2 pasang kaos kaki putih, 1 pasang seragam sekolah. Kemudian, ia mengirimkan pesanannya pada penjual toko online tersebut. Di tempat yang berbeda, Ibu Eka menunggu pesanan dari pembeli. Tidak berapa lama, kiriman Bu Irma masuk ke laptopnya. Berikut adalah rincian daftar belanja serta nomor telepon pemesan. Kemudian Ibu Eka meminta pelanggannya untuk mengirimkan alamat rumahnya yang lengkap. Kemudian Ibu Irma mengambil KTP-nya lalu menuliskan alamatnya dan mengirimkannya pada Ibu Eka. Setelah merapihkan dan membungkus pesanan pembeli, lalu Ibu Eka menuju kantor pos Indonesia. Di sana ia diharuskan untuk mengisi formulir. Berikut adalah kertas formulir yang harus diisi oleh Ibu Eka. Ibu Eka mengeluarkan KTP-nya untuk melengkapi formulir. Bantulah Bu Eka untuk mengisi formulir pengiriman barang di kantor pos agar barang dagangannya dapat sampai di rumah pembeli. Apa yang harus diisi pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tuliskanlah jawabanmu di buku latihan, lalu kirim jawabannya kepada Ibu di classroom.
Terima kasih anak-anak atas bantuanmu kepada Ibu Eka dalam mengisi formulir ini. Semoga barang dagangan Bu Eka dapat tepat sampai di rumah Bu Irma. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menontonnya dengan baik. Bye. Nah, dari video tadi ada yang harus kalian isi. Mulai dari data nomor 1 sampai nomor 10. Kalian sudah mencatat informasi penting yang ada di video. Nah, untuk menjawab, untuk menjawabnya silahkan kalian tulis jawabannya dengan angka dari 1, jawabannya apa. Di situ supaya lebih mudah kalian bisa membuka LKPD yang Bapak kirim melalui Google Drive. Nah, setelah kalian mengamati video ini, ya, silahkan isi formulir yang ditampilkan di akhir video. Di sini silakan kalian isi formulir seperti yang ditugaskan di akhir video tadi. Formulirnya ada Bapak kirim di LKPD melalui Google Drive. Silakan kalian buka. Seperti ini contoh formulirnya. Ya, Pak, di screen. Baik, setelah kalian mengamati video tersebut, Bapak beri kalian waktu untuk mengerjakan tugasnya yang ada di LKPD yang sudah Bapak kirimkan selama 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Kalian bisa mencari informasi dari video yang Bapak kirimkan di LKPD-nya juga. Nomor KTP-nya itu nomor KTP-nya Bu Irma atau Eka, Pak? Kan kalau Bu Irma ini kan penerima, Bu Eka kan penerimanya, Pak. Iya. Jadi nomor KTP-nya siapa, Pak? Bentar ya. Di sini nomor KTP pengirim. Pengirimnya siapa? Pengirimnya Bu Irma. Ya, berarti nomor KTP-nya Bu siapa? Bu Irma. Iya, cari di video ya. Tapi nomor KTP-nya tadi 307175XXXS kayak di yang Iya, nggak apa-apa. Tulis aja X-nya. Pengirimnya Bu Eka, Pak. Terus nomor teleponnya, oke. Ya, kalian kerjakan. 3175. Nanti kita bahas sama-sama. Pak, nomor teleponnya Bu Eka enggak ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama di video ini. Nah, baik. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan. Kalian sudah selesai semua mengerjakan. Ada yang mau membacakan jawabannya? Saya, Pak. Silahkan, Tegar. Jawabannya nama pengirim Ibu Irma, alamatnya Jalan Senen Raya nomor 123 RT 10 atau RW 1. Nomor telepon 083800042123. Nomor KTP 31750422211101.
Nama penerimanya Eka Puspita. Alamat lengkap Jalan Kebon Nanas, nomor 111 RT 15 RW 5. Nomor telepon Dada, isi kiriman 1 buku dongeng anak, 1 lusin buku tulis, 1 pasang kaos kaki putih, 1 pasang seragam sekolah. Tanda tangan Dada, tangan penerima Dada. Itu kan? Ya, terima kasih Tegar. Sekarang siapa lagi mau membacakan? Dinda. Dinda, oke. Nama pengirim Eka Puspita. Alamat Jalan Kebon Nanas no 111 RT 15 RW 5. Nomor telepon Dada. Nomor KTP 131504222111001. Nama penerima Irmawati. Alamat lengkap Jalan Senen Raya no 123 RT 15 RW 5. 083800041123. Kiriman 1 buku dongeng anak, 1 lusin buku tulis, 2 pasang kaos kaki putih, 1 pasang seragam sekolah. Nomor 9 tanda tangan pengirim, nomor 10 tanda tangan petugas pos. Nah, terima kasih Dinda sudah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya, Indah bisa menyampaikan jawabannya? Ya, Pak. Nomor 1 nama pengirim Irmawati. Nomor 2 alamat lengkap Jalan Senen Raya nomor 123 RT 10 atau RW 01. Nomor 3 nomor telepon 0838000403. Nomor 4 nomor KTP 317504 SSX. 5 nama penerima Eka Puspita. Nomor 6 alamat lengkap Jalan Kebon Nanas nomor 11 RT 15 atau RW 05. Nomor 7 nomor telepon 0808000423. Nomor 8 berisi 1 anak, 1 lusin buku tulis, 2 pasang kaos kaki putih, 1 pasang seragam sekolah. Nomor 9 tanda tangan pengirim. Nomor 10 tanda tangan pos. Oke, terima kasih untuk penyampaian jawabannya. Sekarang kita masuk ke bagian pembuktian. Kita bahas jawaban yang sudah kalian isi. Kita putar ulang videonya. Baik, kita putar ulang sambil kalian periksa jawaban kalian dari nomor 1 sampai nomor 10. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Pada video kali ini, Ibu akan menunjukkan studi kasus untuk pengisian formulir pengiriman barang. Perhatikan dengan baik ya. Suatu hari, Ibu Irma ingin belanja di suatu online shop. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk membeli beberapa barang. Antara lain yaitu Sampai di sini, siapa yang ingin membeli? Ibu siapa yang ingin membeli? Puspita. Kita ulangi. Ibu Eka. untuk membeli beberapa barang. Ibu Irma ingin Suatu hari, Ibu Irma ingin belanja di suatu online shop. Eka. Nah, siapa yang ingin berbelanja? Dari Ibu Ibu Irma. Ibu Irma yang ingin berbelanja di online shop. Iya, dia. Kalau Dinda, Buano, Ibu Puspita, Eka Puspita. Sebagai pembeli, berarti dia di dalam formulir pengiriman barang sebagai penerima barang. Jadi penerima barang dengan nama Bu
Bu Irma. Oke, kita lanjut. Setelah beberapa menit, ia memutuskan untuk membeli beberapa barang. Makanya nama Antara pengirimnya lain Bu yaitu Irma. satu buku dongeng anak, satu lusin buku tulis, 2 pasang kaos kaki putih, 1 pasang seragam sekolah. Nah, di sini daftar belanja. Gimana daftar belanjanya? Sudah benar? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Kemudian, ia mengirimkan pesanannya pada penjual toko online tersebut. Di tempat yang berbeda, Ibu Eka menunggu pesanan dari pembeli. Tidak berapa lama, kiriman Bu Irma masuk ke laptopnya. Berikut adalah rincian daftar belanja serta nomor telepon pemesan. Nah, di sini yang bertindak sebagai pengirim barang Ibu siapa? Ibu Eka. Karena Bu Ibu Eka. Eka yang menjual barang-barang ini tadi. Oke, yang jawabannya salah silakan diperbaiki. Selanjutnya, di sini ada nomor telepon pemesan, berarti nomor telepon penerima barang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Ibu Eka meminta pelanggannya untuk mengirimkan alamat rumahnya yang lengkap. Kemudian Ibu Irma mengambil KTP. Nah, ini KTP Ibu Irma, berarti data penerima barang. Sudah benar jawabannya? Benarkah? Mulai dari nomor KTP Bu Irma di penerima barang. Sudah, nomor KTP. Nama Ibu Irma, alamatnya. Oke, kita lanjut. Lalu menuliskan alamatnya dan mengirimkannya pada Ibu Eka. Setelah merapihkan dan membungkus pesanan pembeli, lalu Ibu Eka menuju kantor pos Indonesia. Di sana ia diharuskan untuk mengisi formulir. Berikut adalah kertas formulir yang harus diisi oleh Ibu Eka. Bu Eka mengeluarkan KTP-nya. Nah, di sini ada juga nomor KTP Ibu Eka sebagai pengirim barang. Oke, sudah jelas nomor KTP Ibu Eka, namanya lengkap dengan alamatnya sebagai pengirim barang. Untuk melengkapi formulir, bantulah Bu Eka untuk mengisi formulir. Nah, jadi sudah jelas isian tadi. Kalau yang salah, silahkan diperbaiki. Jadi ada yang salah enggak tadi dari jawabannya? Ada. Dinda, yang salah di mana, Nak? Saya nama pengirim dan nama penerima, Pak. Ya, oke. Saya terbalik juga itu. Kalau Dinda, benar semua? Gimana, Dinda? Saya benar semua, Pak. Oke, sekarang kita coba menyimpulkan jawaban-jawaban dari kalian. Terima kasih sudah menjawab. Jawaban yang kalian sampaikan kepada Bapak dan juga teman-teman kalian. Sekarang kita coba menyimpulkan. Tadi jawaban dari Dinda sudah benar semua. Coba bacakan ulang jawabannya dengan jelas, Nak. Silahkan Dinda dibacakan jawabannya sebagai penyimpulan jawaban dari tugas kita ini. Jawaban yang mana, Pak? Yang tadi kah, Pak? Yang formulir. Ya, yang 1 sampai 10. Yang nomor 1, pengirim Eka Puspita. Nomor 2, alamat lengkap Jalan Kebon Nanas. Nomor 111 RT 15 RW 5. Nomor teleponnya nggak ada. Yang nomor 4,
3175042221111001. Penerima Irmawati. Alamat lengkap Jalan Senen Raya 0123 RT 15 RW 5. Nomor telepon 0838 0004 123. Nomor 8, barangnya 1 buku dongeng anak, 1 lusin buku tulis, 2 pasang kaos kaki putih, 1 pasang seragam sekolah. Nomor 9, tanda tangan pengirim. Nomor 10, tanda tangan petugas pos. Ya, terima kasih Dinda untuk penyampaiannya. Gali lagi buka. Nah, terima kasih sudah untuk Indah sudah menyimpulkan jawabannya di tugas tadi. Sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan penutup. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita sudah sampai di kegiatan akhir pembelajaran ini. Bapak akan memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan, Tegar. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, MEA merupakan integritas ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk membuka pasar bebas antar negara ASEAN. Saya, Pak. Masyarakat ekonomi ASEAN juga bisa memberikan dampak baik kepada negara anggota ASEAN. Ya, terima kasih penyampaian kesimpulan dari Tegar. Sama-sama. Untuk kesimpulan hari ini, lalu ada yang ingin mencoba merefleksikan apa yang kalian rasakan hari ini? Atau ada yang hasil yang telah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Tentang apa tadi? Indah. Coba Indah. Raffi menyampaikan hasil pembelajarannya hari ini. Indah. Indah. Terima kasih kesimpulan yang disampaikan oleh Tegar. Ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Formulir pengirim barang adalah formulir yang mengirim barang pada orang lain, yang berisi data diri pengirim dan penerima serta data barang yang dikirim. Nah, betul sekali. Sekarang Bapak mau tanya, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Coba Indah ingin menyampaikan refleksinya hari ini. Senang, Pak, karena saya bisa mengetahui cara mengirim barang keluar daerah. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah merefleksikan pembelajarannya hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas evaluasi yang akan Bapak kirim di WhatsApp group melalui link live worksheet. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indah juga baru bukanya.